Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih bersama Loster Indi dan Loster Richard. wah, adik-adik, kita patut bersyukur ya adik-adik. Kita boleh berkumpul kembali ke tempat ini, boleh beribadah. Adik-adik, Loster Indi mau tanya nih adik-adik. Adik-adik pernah nggak melihat matahari itu datangnya terlambat adik-adik? Pasti kan nggak pernah ya adik-adik. Terus waktu terbenam itu pasti bakalan tepat waktu ya adik-adik. Terus adik-adik pernah nggak pergi ke luar, ke liburan, kemanapun itu pernah nggak dengar suara burung-burung berkicau? Pasti denger ya lo, Iya. Nggak mungkin nggak tahu lo ya. Pasti pernah. Iya. Terus habis gitu, waktu kita berlibur di taman yang sangat luas, pasti kita bawa bunga, semerbak bunga yang harum ya lo, Iya, pernah. Wah, itu semua ciptaan Tuhan ya lo, Iya, betul. Kita patut bersyukur ya adik-adik, kita masih boleh diberi waktu, boleh menghirup dan boleh bertemu sama matahari. Mari kita mau pujikan matahari bersinar terang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini kami boleh untuk berkumpul dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan sertai kami kiranya ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Loster senang kalian mau datang beribadah, walaupun bukan ibadah tatap muka ya, tapi kalian tetap mau rajin beribadah walaupun di rumah aja adik-adik. Nah, nanti kita akan pujikan It's Good to See You Here With Me. Nanti liriknya yang It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. Nah, that you came-nya kita ganti adik-adik, kita ganti You Join Us. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Nah, Tuhan juga senang kalau kalian ikut beribadah, tidak nonton TV atau malas-malas beribadah ya. Ayo kita pujikan It's Good to See You Here With Me.
Adik-adik kita akan mengakui iman kita. Adik-adik silakan untuk bangkit berdiri, mengambil sikap yang baik. Kita mau mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Di waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Papa, Mama boleh membantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja, atau adik-adik bisa juga menyimpan terlebih dahulu uang persembahannya. Nanti ibadah tatap muka sudah dibuka, adik-adik boleh memberikannya. Mari kita pujikan bawa persembahan. Kita mau menyerahkan persembahan kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih boleh dapat memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita. Kami memberikan bukan untuk diberkati, tapi karena kami sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Kami mau serahkan persembahan ini biar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum? Adik-adik harus menyiapkan buku catatan mingguan dan Alkitabnya ya. Mari kita pujikan, ku mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara
adik-adik, selamat datang lagi ya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita ambil sikap berdoa dulu, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Nah, adik-adik, saya mau tanya, kemarin kan kita baru aja tuh masuk sekolah ya. Siapa yang sudah sekolah? Coba angkat tangannya. Siapa nih yang sudah sekolah? Wah, bagus. Berarti banyak di antara kita ini yang sudah menjadi seorang siswa karena sudah sekolah. Nah, sekarang lo semua tanya lagi, siapa yang pernah malas waktu disuruh ngerjain tugas sama Bu Guru? Harusnya membuat tugas, terus difoto, dikirimkan, tapi males. Enaknya sekarang itu main handphone aja, atau tidur aja karena masih pagi ngantuk. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Pasti pernah ya adik-adik ya, apalagi kalau harus kerja tugasnya pagi-pagi. Pasti masih ngantuk semuanya. Nah, adik-adik ini bukan contoh murid yang baik kalau melakukan seperti itu, karena itu sama dengan tidak menaati perintah ibu guru. Sama juga seperti satu cerita di Alkitab tentang bangsa Israel yang nggak mau taat sama pemimpin mereka, adik-adik. Nah, kita coba buka Alkitab kita di Bilangan 16 sampai yang ke-17 ya. Dibuka dulu, nanti kita mau baca sama-sama beberapa ayat. Adik-adik kenal nggak? Atau tahu nggak sama Musa dan Harun? Coba diingat-ingat. Kenal nggak ya sama Musa dan Harun? Kalau Musa, saya yakin ya adik-adik sudah sering banget mendengar. Minggu-minggu yang lalu, kita itu cerita tentang Bapak Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Betul nggak ya? Betul kan? Nah, kalau adiknya ini, dia itu seorang yang dikasihi Tuhan juga. Dia dipilih sama Tuhan untuk menjadi imam di kemah suci. Untuk bangsa Israel, adik-adik. Nah, Musa dan Harun ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang memimpin bangsa Israel. Tapi sayangnya adik-adik, bangsa Israel ini tuh punya iri dan dengki. Mereka nggak suka kalau misalnya harus dipimpin oleh Musa dan Harun. Kenapa? Karena Musa menjadi pemimpin, Harun menjadi imam atas kemah suci. Mereka itu menjadi pelayan atas kemah suci. Mereka ini merasa menjadi pelayan itu nggak keren, menjadi pelayan itu nggak hebat. Jadi mereka maunya jadi pemimpin aja. Akhirnya mereka marah-marah ke Musa dan Harun. Mereka membawa 250 orang adik-adik. Membawa satu kampung, satu rombongan dibawa semua. Untuk apa? Untuk protes. Bilang kayak gini sama Musa dan Harun. Harun, kita ini suku Lewi dan suku Ruben itu hebat juga. Kamu itu nggak lebih hebat dari kita. Harusnya aku aja yang jadi pemimpin. Kamu nggak usah. Aku kan juga hebat. Wah, suku Lewi, suku Ruben bilangnya kayak gitu adik-adik. Padahal Harun itu apa? Harun itu pilihan Tuhan. Akhirnya setelah melihat kalau misalnya bangsa Israel ini marah-marah kepada umat pilihannya Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, Tuhan menjadi marah juga. Karena apa? Mereka ini nggak menaati apa yang dikatakan Musa dan Harun. Mereka kalau misalnya nggak menaati umat pilihannya Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, itu sama dengan tidak menaati Tuhan. Ingat ya adik-adik, tidak menaati orang pilihannya Tuhan sama dengan tidak menaati Tuhan. Berarti ketika mereka tidak taat kepada Harun, mereka tidak taat kepada siapa? Mereka tidak taat juga kepada Tuhan. Wah,
Ini perbuatan yang salah banget adik-adik. Akhirnya Tuhan menjadi murka. Tuhan menghukum suku Lewi dan suku Ruben yang tadi itu protes itulah adik-adik. Jadi Tuhan membuka bumi, terus memasukkan mereka ke dalam perut bumi, terus ditutup sama Tuhan. Jadi mereka nggak bisa keluar dan mati. Wah, Tuhan menghukum orang-orang yang tidak taat kepada umat pilihannya Tuhan. Nah, adik-adik, setelah melihat itu, bangsa Israel yang lainnya ini bukannya menaati Harun, tapi malah apa? Malah marah-marah lagi. Tadi yang marah-marah pertama sudah dihukum sama Tuhan. Mereka nggak kapok. Ada lagi yang marah-marah untuk kedua kalinya. Dibilang, Harun, kamu jahat sekali karena menghukum suku Lewi dan suku Ruben. Wah, kamu ini bagaimana sih Harun? Kamu bukan pemimpin yang baik, kamu pemimpin yang buruk. Wah, melihat itu adik-adik, Tuhan menjadi marah berkali-kali lipat. Akhirnya Tuhan sudah nggak pakai pikir lama. Tuhan menghukum juga orang-orang itu. Tuhan menjatuhkan tulah atas mereka, atas orang-orang yang tidak mau taat kepada Harun dan Musa. Akhirnya 14.700 orang itu mati adik-adik. Coba kita lihat Alkitab kita ya. Kita lihat di Bilangan 16 ayat yang ke-45 adik-adik. Bilangan 16 ayat yang ke-44-45. Saya bacakan ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Wah, Tuhan ini sudah marah sekali ya. Dibilang, sudah kamu Musa dan Harun coba pergi. Aku mau menghukum semua orang yang nggak taat ini. Terus dibilang ya adik-adik, dibilang ya di ayat yang ke-49, coba dilihat. 49. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Adik-adik, berapa orang yang mati? 14.700. Itu bukan orang yang sedikit, tapi orang yang banyak. Kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan menghukum? Karena umat Israel itu nggak mau taat dengan orang yang dipilih Tuhan. Jadi Tuhan menjadi marah adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan ini berkata kepada bangsa Israel, coba kumpulkan 12 tongkat dari 12 suku Israel. Jadi Israel itu kan ada 12 suku. Semua suku disuruh membawa tongkat satu-satu. Terus kita mau lihat tongkat siapa yang diberkati Tuhan. Akhirnya 12 tongkat itu dikumpulkan adik-adik. Dan keesokan harinya tongkat yang diberkati Tuhan itu cuma satu. Tongkatnya Harun. Jadi ini menegaskan kepada bangsa Israel, siapa yang diberkati Tuhan menjadi pemimpin mereka? Adalah Harun, bukan suku-suku yang lainnya. Kalau misalnya mereka itu diberkati Tuhan untuk menjadi pelayan di kemah suci, itu juga sudah bagus, sudah keren. Karena apa? Itu adalah hak istimewa yang Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya, bangsa Israel ini tuh pernah nggak taat kepada pemimpinnya. Bangsa Israel pernah nggak taat kepada Musa dan Harun. Apa yang terjadi? Mereka menerima murkanya Tuhan. Tuhan marah dan menghukum mereka. Nah, coba kita ingat-ingat tadi. Sebagai seorang siswa, kita ini tuh pernah nggak taat juga kepada pemimpin kita. Kalau kita di sekolah, pemimpin kita siapa? Ibu guru, bapak guru. Kita pernah loh nggak taat kepada mereka. Kalau misalnya di rumah, sebagai anak,
kita nggak taat kepada siapa? Kepada papa, mama. Kita pernah kalau di sekolah malas mengerjakan PR. Kalau di rumah sukanya membantah papa, mama. Wah, kita ini berarti orang yang nggak taat juga kepada pemimpin kita, pemimpin yang diutus Tuhan. Harusnya kita ini berarti mendapat murka Tuhan juga loh. Betul nggak adik-adik? Berarti harusnya kita menerima hukuman juga. Wah, siapa yang mau menerima hukuman? Ayo, yang tadi-tadi nggak taat. Siapa yang siap menerima hukuman? Coba angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Pasti nggak ada ya yang mau menerima hukuman. Semuanya nggak mau dihukum. Nah, itu artinya adik-adik, kita mau belajar dari bangsa Israel. Kalau misalnya kita nggak mau menerima hukuman, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harusnya taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kalau misalnya di sekolah, kita taat kepada apa yang dikatakan bu guru. Kalau harus belajar, ya kita belajar. Kalau harus menghafalkan, kita menghafalkan. Harus menulis, kita menulis. Kalau di rumah, papa bilang, kita nggak boleh nonton TV terlalu lama, nggak boleh main HP terlalu lama. Kita harusnya taat adik-adik. Di rumah mama bilang, ayo makan sayur. Kita harusnya taat juga. Karena apa? Karena Tuhan memberkati papa, memberkati mama, memberkati ibu guru, menjadi pemimpin atas kita untuk mengatur hidup kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, sekolah minggu kita selesai sampai di sini. Adik-adik boleh melanjutkan dengan menulis buku harian dan menghafalkan ayat ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa ya adik-adik. Kita mau lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami belajar Tuhan dari bangsa Israel untuk menjadi umat-umat yang taat terhadap pemimpin kita. Tuhan, aku mau taat kepada pemimpin. Aku mau taat kepada ibu guru, aku mau taat kepada papa dan kepada mama. Bantu aku Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa firman Tuhan selalu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.